kapan aja kita bisa ingat sama Tuhan gitu kan. Nah Ya. itu kadang-kadang Jadi kalau saya kita takut berbicara dengan tentang agama Kristen, Bunda Oci, ya. Jadi kekristenan itu bukan soal gerakan-gerakan badan. Datang kepada Tuhan itu bukan bawa gerakan begini. Kalau begini dikit terus Tuhan nggak senang. Oh salah, harus gini. Oh salah, ada yang gini. Kan banyak itu takbiratul ihram itu kan. Ada yang bilang begini, ada yang segini, ada yang di depan begini. Fungsinya apa sih? Masa Tuhan senang sama yang begini-begini? Coba kakinya harus ditekuk begini, kan ada itu salah satu video saya upload kan. sepertinya itu bikinan deh, kayaknya ciptaan siapa pasti ada yang mengajarkan harus begini. Sepertinya bukan perintah kayaknya. Iya. Makanya saya dalam video itu kan saya bilang begini. Kalau Tuhan di dalam Bible itu melihat hati, tapi Tuhan di dalam Al-Quran melihat kaki. Kalau kakinya salah duduk begini, nggak sah. Setuju, betul. Tuhan melihat hati kita. Iya. Nggak melihat Padahal hati. bagi pengabdian ibadah yang sejati itu adalah bagaimana kita membuat Dia itu memerintah di hidup kita. Jadi dalam agama Kristen itu ada yang namanya Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Tuhan, ruah yang daripada Tuhan yang ditempatkan di hati orang untuk memerintah orang itu. Jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di hati seseorang, maka roh itulah yang akan menuntun langkah kaki orang tersebut kemana dia akan melangkah. Begitu. Makanya ada yang disebut itu dengan Holy Spirit itu. Nah, bagaimana ibadah yang sejati? Bagaimana kita membuat Tuhan itu berdaulat atau menjadi raja di hidup kita, memerintah hidup kita. Ketika Tuhan memerintah hidup kita, tangan kita tidak akan mengulurkan terhadap barang yang bukan milik kita. Kaki kita tidak akan melangkah ke tempat-tempat kejahatan. Karena roh Tuhan memimpin kita. Abang, ada lagunya itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya membimbingku. Ada lagunya. Nah, setelah saya dalami agama Islam, di dalam agama Islam pun itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu memerintah. Jadi Allah menjadi raja di hati Dia. Tapi caranya harus dengan menempatkan Muhammad di situ. Jadi Muhammad harus memerintah di hati seseorang muslim. Makanya kalau orang muslim sudah dikendalikan oleh Muhammad, ya seperti itu. Duduknya harus begini tangannya, kakinya harus, tangannya harus begini, jarinya begini, ya kan? Kemudian kalau punya duit harus ke Arab, nyim-nyimin batu di sana, melempar-lemparan batu. Itulah ketika Allah dan Muhammad memerintah di hatinya. Makanya saya sering bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad yang berdaulat, yang memerintah di hati, tetapi biarlah Yesus dan Roh Kudus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memerintah di hati seseorang. Karena kita tidak berjumpa dengan Bapa, kita tidak melihat Yesus, tetapi kita sekarang ini, zaman sekarang ini namanya pencurahan Roh Kudus, supaya Roh Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Begitu. Makanya sering saya bilang 2025 ganti Tuhan. Dulu kan mereka ada tagar tuh 2019 ganti presiden, tapi gagal kan? Sampai siapa itu yang ininya besar itu, siapa itu? Yang ya Allah kami khawatir tidak ada yang menuhankan Engkau lagi. Siapa itu? Siapa namanya teman-teman di kolom komentar? Apa sih? Siapa? Siapa? Itu yang perempuan-perempuan yang bersama-sama dengan Habib-Habib. Bukan, ada perempuan yang Neno Warisman. Neno Warisman. Oh, Ya kan doanya kan cetar membahana itu. Ya Allah, jika kamu tidak mendengarkan doa kami khawatir tidak ada yang menyembahmu lagi, ya Allah. ya itu juga kadang-kadang bingungnya itu di Islam tuh banyak aliran gitu. Jadi aliran yang keras, yang ini, sementara ya Bunda juga nggak bisa terima, bukan nggak terima ya, hati kayaknya ya kayak mengucapkan Natal gitu kan, apa sih salahnya gitu kan, kenapa sampai MUI juga turun tangan gitu kan, bikin larangan. Sedih sih, Padahal di dalam Al-Quran ada ayat, di dalam surat Maryam ayat yang ke-33, surat Maryam ayat 19 ayat 33 itu kalau nggak salah, atau 19, dikatakan selamatlah, kata Nabi Isa itu. Isa berkata, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat dan aku dihidupkan kembali. Artinya mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa ada dalilnya dalam Al-Quran. Iya, iya. Justru yang nggak ada itu mengucapkan selamat atas kelahiran Muhammad.
Emang ada dalam Al-Quran mencatat kelahiran Muhammad? Gak ada. Nggak ada. Bahkan Muhammad tuh hanya disebut 4 kali saja dalam Al-Quran. Ya, makanya itu yang Bunda cari juga. Sementara kan dalam kamu nih mempengaruhi perasaan Bunda nih sekarang. Bunda itu sensitif banget soalnya. Kamu membuat aku jadi sekarang ngomongnya jadi nggak karuan. Dalam surat An-Nisa ayat ke berapa 80 itu kan dibilang mengikuti Barang siapa yang taat kepada Rasul. Sama dengan mentaati Allah. Kita kan Iya. udah didoktrin seperti itu. Jadi otomatis ya ke Nabi itu. Jadi kalau Edis bahas Muhammad Trop ya itu dasarnya di situ. Jadi susah. Dan itu sudah diakui juga Bunda Oci. Ya, sedangkan cerita Nabi Muhammad sendiri nggak tahu gitu kan, baru tahu sekarang dari Edis kenapa kayak gitu. Tapi kenapa bisa terpilih? Tapi ya mudah-mudahan nanti mungkin Bunda tanya-tanya juga sama Ustadz, nggak ada yang mau jawab. Selalu mereka bilang ibu tuh terlalu jauh, ibu tuh ini, ibu tuh harus yakin aja ikutin, ibu susah juga sih. Imani saja gitu. Ya, Ya pelan-pelan lah. apa Bunda kan belajar, maksudnya banyak masukan dari kamu, dari Pak Cakra, dari mana, seneng aja kasih gitu kan. Menjawab sebagian pertanyaan dalam hati gitu. Ya, saya cuma kutip satu ayat dalam Bible, apa yang Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, begitu. Jadi, kebangkitan Yesus itu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan saya tentang kita ini dari mana, asalnya dari mana, ada apakah benar ada kebangkitan, apakah benar ada kehidupan setelah kematian. Karena kalau kita bicara sains, ya kan, ya memang apakah ada kehidupan setelah kematian? Nggak ada. Kalau kita ngomong sains, emang ada gitu? Nggak ada. Orang mati, selesai mati, nggak ada lagi. Tapi seperti pengalaman-pengalaman spiritual kan, yang Bunda Ocha cerita, dulu udah pernah koma, tapi masih memiliki kesadaran, seperti itu. Apakah itu adalah roh, spirit, atau itu adalah sisa-sisa energi yang masih ada di dalam batang otak kita, atau bagaimana? Itu semua masih dalam pengkajian. Tapi saya juga pernah meneliti ya, pengalaman-pengalaman orang yang mau mati. Ternyata itu bukan hanya terjadi di Indonesia. Saya pernah mengkaji satu kajian apa yang terjadi sebelum orang mati. Ternyata ada hal yang sama gitu. Jadi sebelum orang mati itu biasanya dia itu didatangi sama orang-orang yang sudah mati. Begitu. Beberapa hari sebelum orang mati, ada orang mati yang datang ke rumah ngetok pintu. Terus si orang ini bilang, si Anu datang. Si siapa begitu? Dia nyebutin orang-orang yang udah mati. Nah, apakah itu halusinasi ataukah itu benar-benar spirit membuktikan bahwa memang dunia setelah kematian itu sungguh-sungguh ada? Itu pernah juga saya kaji seperti itu. Iya. Karena ternyata hal itu terjadi dan mereka nggak janjian. Orang di Indonesia nggak janjian sama orang di Amerika, nggak janjian sama orang di Afrika, tapi ceritanya sama. Mereka didatangi sama orang-orang yang sebelumnya mereka kenal dan sudah mati. Gitu. Sebelum mati orang ceritanya kayak begitu. Seperti itu. Iya, Bunda juga didatengin sama ayah Bunda. Jadi Bunda waktu itu berpikir, oh mungkin saya udah waktunya kembali gitu. Jadi waktu itu juga Bunda berdoanya ketika sadar, ya Tuhan kalau memang ya Allah, kalau memang ini sudah waktunya, insya Allah hamba ikhlas gitu kan, udah siap. Tapi kalau belum waktunya, beri kesempatan hamba untuk sembuh, insya Allah hamba akan menjadi orang yang lebih baik. Itu memang, cuman ada beberapa pertanyaan Bunda yang nggak terjawab gitu sampai sekarang. Ya itulah. Ya maaf ya. Belajar pelan-pelan lah Bunda Oci ya. Namanya ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Iya. Iya. Pelan-pelan lah. Oke, begitu Bunda Oci. Ya, makasih ya. Sama-sama Bunda Oci, saya turunkan ya. Selamat malam. Selamat malam, saya turunkan. Ya, begitu ya teman-teman ya.